Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya presentasikan materi akuntansi perbankan tentang jasa pengiriman atau transfer, inkaso, dan kartu kredit. Nama saya diperkenalkan, nama saya Asri Lani, NIM 2123755877. Yang pertama, jasa pengiriman atau transfer. Bank menyelenggarakan jasa pengiriman uang kepada masyarakat. Pengiriman uang adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu tempat atau bank ke tempat lain atau cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan perorangan, badan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Transfer atau jasa pengiriman uang juga dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengiriman kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima uang. Penyelenggara pengiriman sebenarnya bisa perorangan, badan usaha badan hukum, dan badan usaha tidak berbadan hukum di Indonesia yang bertindak sebagai agen pengirim dan agen penerima pengiriman uang. Yang berikut, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Yang pertama, pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua, bank penarik atau drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawi atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga, bank tertarik atau drawi bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dan drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Yang keempat, beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawn bank. Yang berikut, jenis transfer. Yang pertama, transfer masuk, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Yang kedua, transfer keluar, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Berikut, kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah atau know your customer. Kegiatan transfer dana memiliki risiko bagi bank, oleh karena itu harus dikendalikan sedini mungkin minimal melalui penerapan prinsip mengenal nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim dan atau diterima dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sempat. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas pengirim dan atau penerima, memantau kegiatan usaha pengiriman uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenal tindak pidana pencucian uang. Yang berikut, contoh tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah. Pengenalan terhadap nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penelitian identitas nasabah. Perorangan terdiri dari dua, yaitu meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas diri antara lain kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau paspor. Yang kedua, meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah, antara lain kesamaan wajah pengirim atau penerima dengan foto yang ada dalam identitas dan atau tanda tangan. Yang kedua, terdapat dua, yaitu yang pertama,
meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas seperti izin usaha atau NPWP. Yang kedua, meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat menunjukkan bukti identitas atau identitas nasabah tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam formulir pengiriman atau data penerimaan, dan petugas penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang meragukan keaslian atau kebenaran dari identitas nasabah, maka transaksi dengan nasabah tersebut tidak boleh dilakukan. B. Pencatatan transaksi. Yang pertama, perorangan. Terdapat 7, yaitu yang pertama, nama dan alamat nasabah. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, kewarganegaraan. Yang kelima, nomor bukti identitas. Yang keenam, nilai transaksi. Dan yang ketujuh, tanggal transaksi. Yang berikut, yang kedua, perusahaan. 6, yaitu yang pertama, nama dan alamat nasabah. Yang ketiga, nomor izin usaha. Yang keempat, NPWP. Yang kelima, nilai transaksi. Dan yang keenam, tanggal transaksi. C. Penyimpanan dokumen transaksi. Data dan dokumen mengenal transaksi, sebagaimana dimaksud pada huruf B, harus ditata usahakan oleh penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenal dokumen perusahaan. Yang berikut, akuntansi transfer keluar. Akuntansi transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebatan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Setoran-setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komis transfer. Berikut contoh perhitungannya. Tanggal 5 Mei 2008, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Pencatatan jurnalnya adalah tanggal 5 bulan 5 2008, rekening antar kantor cabang Solo di bagian debit sebesar 100 juta dan giro Bank Indonesia di bagian kredit sebesar 100 juta. Yang berikut, akuntansi transfer masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri, atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau drawe bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Namun demikian, tidak semua bank membebani komisi transfer masuk. Yang berikut, inkaso. Inkaso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat-surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si penerima amanat untuk keuntungannya. Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau antar cabang bank sendiri yang berada di luar wilayah clearing atau di kota yang berbeda. Dengan kata lain, transaksi inkaso di sini adalah penagihan cek atau biliet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda.
Yang berikut jenis inkaso. Jenis inkaso terdapat 3, yaitu jenis inkaso dilihat dari jenis inkaso dapat dibedakan menjadi: yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun, contoh cek, bilet giro ataupun surat berharga lainnya. Yang kedua, inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkasonya harus dilampirkan dokumen-dokumen pendukung, contoh seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan surat-surat lain yang disetujui bank. Jenis yang kedua yaitu jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Inkaso dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, inkaso keluar, yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Yang kedua, inkaso masuk, yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Jenis yang ketiga yaitu jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, dibedakan menjadi yang pertama, inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang disetujui. Yang berikut, akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksanaan adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalnya, kelanjutan dari contoh sebelumnya bahwa ahli sepakat untuk membayar dengan beban giro al sebesar 50 juta, beban tabungan ahli sebesar 20 juta, dan cek Bank A di Bandung yang ditarik oleh Amin sebesar 30 juta. Maka pencatatan di Bank A Bandung adalah: yang pertama, tanggal 10 bulan 5 2008, giro al sebesar 50 juta, tabungan al sebesar 30 juta, giro Amin sebesar 20 juta, dan RAR cabang sebesar 100 juta. Yang berikut transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau ada di wilayah clearing bank yang dituju. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya, sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau bilet giro. Yang berikut, kartu plastik adalah instrumen pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Jenis kartu plastik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jenis kartu plastik berdasarkan fungsinya. Dibagi juga menjadi 5, yaitu yang pertama, Cheers card, yang kedua, kartu kredit, yang ketiga, kartu debit, yang keempat, cash card, yang kelima, cek guarantee card.
Jenis kartu plastik menurut wilayah berlakunya. Yang pertama, kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Contoh kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contoh Visa, American Express, Kartu Balance, Mastercard, Dinner Club. Yang berikut, akuntansi kartu kredit. Contoh, tanggal 5 Maret 2008, Bank Mitra Niaga Semarang melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk saudara Karina Ibrahim dengan limit 10 juta. Untuk itu, saudara Karina Ibrahim dibebani furan tahunan atau annual fee untuk kartu kredit 150.000, uang pangkal 100.000. Beban ini didebetkan dari rekening giro Karina Ibrahim. Suku bunga kredit 3% per bulan. Pencatatan komitmen kredit ketika kartu kredit disetujui tanggal 5 Maret 2008. Tanggal 5 2008, rekening kartu fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan di kredit sebesar 100 juta. Pencatatan beban nasabah kartu kredit ketika penerbitan kartu kredit tanggal 5 bulan Maret 2008 di rekening bagian debit giro Karina Ibrahim sebesar 250.000. Annual fee kartu kredit di kredit 150.000 di annual fee kartu kredit sebesar 100.000 di bagian kredit. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.